Om Swastiastu. Selamat pagi atau selamat siang adik-adik sekalian. Ketemu lagi di materi online untuk mata pelajaran prakarya. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kerajinan tekstil, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi di pertemuan sebelumnya, yaitu kerajinan serat. Nah, untuk persingkat waktu, kita akan langsung ke pembahasan. Yang kita bahas pertama adalah pengertian kerajinan tekstil. Sebelum kita ke pengertian kerajinan tekstil, kita perlu bahas pengertiannya satu persatu dulu. Yang pertama, pengertian kerajinan. Kerajinan adalah suatu hasil karya seni yang dibuat secara manual maupun dengan mesin dan menggunakan suatu keterampilan. Di mana keterampilan di sini artinya kemampuan menggunakan akal, pikiran, ide maupun kreativitas. Jadi bisa dikatakan bahwa kerajinan itu adalah suatu hasil karya seni yang dibuat menggunakan ide maupun kreativitas yang pembuatannya bisa secara manual maupun dengan mesin. Kemudian yang kedua, pengertian tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Inilah sebabnya materi kerajinan tekstil ini merupakan lanjutan dari materi kerajinan serat. Karena tekstil itu sendiri merupakan serat yang sudah diolah menjadi benang ataupun kain. Berbentuk anyaman yang mengikat satu sama lain berupa tenunan maupun rajutan. Jadi dari dua pengertian ini kita bisa ambil pengertian kerajinan tekstil, yaitu suatu hasil karya seni dari bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Jadi itulah pengertian kerajinan tekstil. Kemudian ada fungsi kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan tekstil itu ada berbagai macam. Yang pertama ada sebagai fungsi penghias, di mana kerajinan semata-mata dibuat sebagai hiasan suatu benda atau bisa juga untuk dipajang. Jadi misalnya boneka, gantungan kunci, bros, hiasan dinding, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang kedua ada namanya fungsi pakai, di mana kerajinan dibuat untuk digunakan atau dipakai sebagai kebutuhan. Misalnya bisa busana, mau baju atau celana yang biasa kita gunakan, bisa juga tas, aksesoris, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Jadi kerajinan tekstil ini ada yang mengandung simbol tertentu sebagai benda magis atau kepercayaan. Misalnya bisa kain kafan atau bisa juga kain poleng. Kemudian fungsi simbolik. Jadi selain sebagai hiasan juga bisa sebagai simbolik atau sebagai lambang hal tertentu. Jadi contohnya bisa tenunan, batik, ataupun bendera sebagai lambang suatu negara. Jadi fungsi kerajinan tekstil itu ada 4. Yang pertama ada fungsi penghias, yang kedua fungsi pakai, yang ketiga fungsi kelengkapan ritual, yang keempat fungsi simbolik. Selain fungsi, ada juga prinsip kerajinan tekstil. Yang pertama itu keunikan bahan kerajinan. Jadi bahan dasar yang digunakan kerajinan itu dapat berasal dari alam, buatan, limbah organik, maupun limbah anorganik. Hanya seorang pengrajin perlu ketekunan dan kreativitas untuk menciptakan produk kerajinannya. Yang kedua ada prinsip keterampilan tangan. Jadi seorang yang membuat produk kerajinan itu disebut pengrajin, di mana pengrajin harus mampu bekerja secara konsisten dalam menciptakan produk dan memiliki keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaannya baik secara manual maupun menggunakan mesin. Prinsip yang ketiga yaitu unsur estetik, di mana kerajinan tekstil itu dibuat harus memperhatikan aspek bentuk, warna ragam hias, komposisi, dan sebagainya, sehingga menghasilkan produk yang harmonis dan memiliki unsur estetik atau keindahan pada karya kerajinannya yang dapat meningkatkan citra produk atau meningkatkan daya tarik pada produk kerajinan tersebut. Prinsip yang keempat ada unsur hiasan atau ornamen. Jadi unsur dekorasi yang dibuat bisa dengan berbagai cara, bisa dilukis, diukir, maupun dicetak. Dan ada dua jenis penerapannya, yakni pada permukaan produk maupun hiasan dibentuk sejak awal kerajinan produk tersebut dibuat, sehingga menyatu dengan produk itu. Jadi prinsip kerajinan tekstil itu ada 4. Ada keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan. Kemudian kita ke jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Ini ada 2. Yang pertama ada namanya struktural, yaitu susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan yang dibentuk dari bahan dan dijalin sesuai teknik pembuatannya. Kemudian yang kedua ada yang namanya dekoratif, yaitu sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilannya. Intinya perbedaan struktural dan dekoratif ini, kalau struktural dia dibuat, hiasannya itu dibuat dari awal, dari bahan atau dari kerajinan itu dibuat. Jadi contohnya misalnya kayak gambar tas ini. Bahannya itu benang. Jadi benangnya itu warnanya dibeda-bedakan. Ada hitam, ada putih, ada hitam lagi, kemudian merah. Supaya terlihat seperti ada hiasannya. Jadi dari awal pembuatan dia hiasannya sudah dibuat. Sedangkan yang dekoratif, ini dia dibuat dulu kerajinannya. Kan kerajinannya tas. Jadi dia buat tasnya dulu sampai selesai, kemudian ditempelkan hiasannya. Jadi itu bedanya. Kalau struktural itu dari awal pembuatan, kalau dekoratif itu di akhirnya. Nah, untuk pembuatan kerajinan dengan teknik ini, dia memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya.
Kalau yang struktural, dia cenderung lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Sedangkan yang dekoratif itu hanya menghias permukaannya saja, namun tetap memiliki kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Kemudian kita ke proses pembuatan kerajinan tekstil. Yang kita bahas di sini ada dua, yaitu batik dan tapestri. Jadi kita akan simak videonya masing-masing. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om.